Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi PPT yang udah kami buat dengan judul Peran Pemerintah dalam Perekonomian. Baiklah, sebelum kami mulai materinya, ada pula anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Andrian Tirsah, Chelsea Aurelia, saya sendiri, Anastasia Nur Hafizo, dan ada Ahmad Rifat Al-Aqib. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi peran pemerintah dalam perekonomian menurut ekonomi publik nih. Yang kita tahu ekonomi publik itu membahas peranan pemerintah dalam sistem perekonomian, khususnya dalam mengatasi kegagalan pasar atau biasa disebut market failure, dan mewujudkan kesejahteraan sosial atau social welfare. Sistem pasar itu tidak selalu mampu mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan adil, sehingga diperlukan campur tangan dari pemerintah. Baik, materi yang selanjutnya adalah fungsi pemerintah yang dibagi menjadi 3 fungsi atau peranan. Yang pertama adalah peranan alokasi. Peranan alokasi berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah mengalokasikan sumber daya agar tercapainya efisiensi ekonomi. Lalu apa sih efisiensi ekonomi itu? Efisiensi ekonomi adalah penggunaan optimal sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa guna memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan meminimalkan pemborosan. Kondisi ini tercapai apabila biaya produksi terendah yang disebut juga efisiensi produktif dan alokasi barang tepat sasaran memenuhi keinginan masyarakat yang disebut juga efisiensi alokatif. Lalu tujuan utama dari peranan alokasi adalah mengatasi kegagalan pasar, menyediakan barang publik, mengoreksi eksternalitas, dan mengendalikan monopoli pasar. Lalu pemerintah bisa melakukan intervensi melalui yang pertama, penyediaan langsung barang publik, yang kedua, pengenaan pajak dan pemberian subsidi, yang ketiga, yaitu melalui regulasi. Dalam teori kesejahteraan, intervensi ini bertujuan untuk mencapai kondisi Pareto optimal. Kondisi Pareto optimal ini adalah situasi ekonomi di mana alokasi sumber daya sudah maksimal sehingga tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan atau kepuasan satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Peranan pemerintah selanjutnya adalah peranan distribusi. Pasar bebas dapat menghasilkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran sebagai redistribusi pendapatan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien, misalnya melalui berbagai kebijakan. Contohnya yang pertama, pajak progresif melalui pajak penghasilan 21. Yang kedua, pemberian subsidi misalnya subsidi bensin atau BBM. Yang ketiga, transfer payment atau bantuan sosial. Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan, contohnya program Keluarga Harapan atau PKH dan JKN KIS. Guritno menekankan bahwa keadilan distribusi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menyangkut nilai sosial dan politik. Peranan pemerintah yang ketiga adalah peranan stabilisasi. Pada perekonomian modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta maupun perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan secara normal. Lalu, apa tujuan dari peran stabilisasi ini? Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi fluktuasi siklus bisnis. Peranan stabilisasi dapat dilaksanakan melalui 2 instrumen kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal, contohnya melalui APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur oleh Kementerian Keuangan, dan pemberlakuan pajak yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan selanjutnya adalah kebijakan moneter yang dikelola atau diatur oleh Bank Sentral. Bank Sentral ini mengatur bagaimana cara agar menekan inflasi dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Contoh kebijakannya adalah seperti operasi pasar terbuka, politik diskonto, giro wajib minimum, kebijakan kredit, dan keimbauan moral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih kewajiban pemerintah dalam konsep ekonomi publik. Jadi, menurut Adam Smith, terdapat 3 peran utama pemerintah dalam konsep ekonomi publik.
Yang pertama itu adalah pemeliharaan pertahanan dan keamanan. Apa sih pemeliharaan pertahanan dan keamanan ini? Jadi yang dimaksud dari hal ini adalah pemerintah itu wajib untuk menjaga keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dan menjalankan usaha dengan tenang. Keamanan itu sendiri itu merupakan barang publik yang tidak bisa disediakan secara optimal oleh pihak swasta. Dengan kondisi yang aman dan stabil, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua itu adalah menegakkan keadilan. Jadi, pada poin menegakkan keadilan ini, yang dimaksud adalah pemerintah itu harus menjamin setiap warga dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penegakan hukum dan kebijakan seperti pajak dan subsidi itu bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah menyediakan prasarana umum atau barang publik. Nah, jadi pada poin terakhir ini, itu pemerintah menyediakan fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, sekolah, taman, dan infrastruktur lainnya, yang dimana infrastruktur ini itu bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih mudah dan efisien. Jadi, dalam ekonomi publik secara umum, pemerintah itu berperan dalam menjaga stabilitas, menciptakan keadilan, dan menyediakan barang publik demi kesejahteraan bersama. Oke, baik pun ada pun yang bakal saya jelaskan itu adalah 3 hal. Satu, konsep barang publik yang ada 3, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan klasifikasi, dan juga berdasarkan penyediaan. Yang pertama, berdasarkan sifat barang publik itu terbagi menjadi 2. Satu, tidak eksklusif, yaitu pemilikan barang tidak mencegah seorang untuk menggunakan barang tersebut. Penggunaan barang tidak bisa dipaksa untuk membayar, misal taman kota, jalan raya. Adapun 2, tidak ada persaingan atau non-rival. Penggunaan barang publik oleh seorang tidak menyebabkan kepuasan orang lain menggunakan barang tersebut menjadi berkurang. Contoh, kepuasan seseorang yang menghirup udara segar di taman kota tidak berkurang karena ada orang lain yang melakukan hal sama. Adapun klasifikasi barang publik terbagi menjadi 4 bagian. Satu, ada yang berdasarkan dengan tingkat eksklusivitas tinggi, tingkat rivalitasnya rendah. Contohnya internet, telepon seluler, jalan bebas dan jalan bebas hambatan. Yang kedua itu ada yang tingkat eksklusif rendah dengan tingkat rival yang rendah. Contohnya penggunaan udara, radio, sistem pertahanan jalan raya di kota kecil. Pun ada yang ketiga itu tingkat eksklusivitas tinggi, yakni beserta tingkat rival yang tinggi. Contohnya itu lapangan golf, TV kabel dan TV kabel. Adapun tingkat eksklusivitas rendah dengan tingkat rival tinggi itu contohnya kayak jalan raya di Jakarta, tempat parkir di pertokoan Jakarta. Adapun siapa yang menyediakan barang publik? Kewajiban pemerintah adalah salah satunya menyediakan barang-barang publik. Tetapi pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan barang-barang publik yang diperlukan warga negaranya. Sehingga pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rival tinggi seperti internet, telepon seluler, lapangan golf, TV kabel, dan lain sebagainya. Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rival rendah biasa disediakan oleh pemerintah. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya yang udah disampaikan dari teman-teman kelompok 1 nih. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi materi atau presentasi kita hari ini, ada pula kesimpulan dari kelompok kami, yaitu ekonomi publik menekankan bahwa pasar memiliki keterbatasan dalam menyediakan barang publik dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil. Oleh karena itu, pemerintah memiliki 3 fungsi utama, yaitu ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, intervensi pemerintah bukan untuk menjadikan pasar, teman-teman, melainkan untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan pasar. Dengan kebijakan pajak, subsidi, regulasi, dan penyediaan barang publik, pemerintah itu berupaya mencapai efisiensi dan keadilan dalam perekonomian. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih teman-teman.